yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh berjumpa dalam perayaan Ekaristi ini, dalam sebuah situasi khusus yang telah melanda kita selama lebih dari 2 tahun. Oleh karena itu, melalui semua protokoler yang disampaikan kepada kita menghadap Tuhan yang tidak membutuhkan protokoler. Kita menghadap Tuhan sebagai anaknya yang Ia panggil untuk berhimpun dan mendengarkan apa yang dapat kita terima dari ajaran Yesus. Hari ini saya kebetulan hadir di sini untuk menghadiri sebuah undangan pemberkatan atau pendirian sebuah paroki baru di Cilegon yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 yang akan datang. Nama paroki itu Paroki Santo Mikael. Mungkin karena namanya sama, maka saya diundang. Mungkin. Tetapi selain itu juga saya senang hadir kembali di tengah saudara-saudara dan umat yang dari pengamatan saya jauh di Labuan Bajo, dapat saya katakan Allah hadir di tengah kita. Allah bekerja di tengah kita. Firman-Nya tidak percuma kita dengarkan tiap-tiap minggu. Sebab ternyata dalam situasi apapun, kita tidak melepaskan diri dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah yang diharapkan oleh Injil. Ini juga yang diharapkan oleh Yesus. Izinkanlah saya untuk terbuka saja agak jauh jaraknya. Saya sudah PCR sebelum datang ke sini, antigen juga, dan seterusnya. Dan saya hidup di daerah hijau, di zona hijau, paling tidak di tempat tinggal saya. Karena itu saya tidak takut pada COVID, tapi saya lebih takut kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, bacaan-bacaan hari ini, ketiga bacaan agak menantang kita. Dalam bacaan pertama dan Injil ada sebuah pemahaman yang salah di antara umat beragama atau pengikut-pengikut umat beragama yang mengatakan bahwa agamanya paling benar dan agama itu menuntun perbuatannya yang paling benar. Tetapi apakah itu dapat dibuktikan? Inilah pertanyaannya. Maka dalam Injil hari ini diceritakan tentang pengalaman gereja purba, bahwa di sekeliling para rasul yang menerima banyak berkat dari Tuhan dan juga karunia-karunia kenabian, muncul orang yang juga bertindak sebagai nabi. Maka pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita, bukan pengikutmu, mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu." Yesus mempersalahkan mereka, "Mengapa kamu mencegah? Mengusir setan itu baik, dan itu hanya ada pada kuasa Allah. Kalau ia mengusir setan demi namaku, dan setan itu pergi, ia beradak pada pihak kita. Ia bukan musuh kita. Karena itu, jangan mencegah." Nah, apa yang dikatakan Yesus ini menggambarkan
sebuah sikap iman yang harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi orang yang beragama apapun, bahwa Tuhan telah meletakkan kebaikan dalam diri setiap orang melalui perkataan dan perbuatan. Perbuatan yang baik tidak pernah dicegah oleh Allah. Silakan. Karena itu gereja mengajar supaya kita berbaikan dengan orang lain, bersikap baik, bergaul baik, tanpa melihat orang itu dari kalanganmu atau bukan. Dan inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Yang lebih penting, kata Yesus, adalah perhatikanlah hal-hal berikut ini. Maka dalam Injil disebutkan tadi ialah, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum setetes air sekalipun, tidak akan kehilangannya ganjarannya di surga. Perbuatan baik, tidak mengenal batas, tidak mengenal suku, tidak mengenal dekat dan jauh. Perbuatan baik diminta dari setiap orang. Dan itulah tolok ukur untuk dia pada saatnya ketika ia menghadap Tuhan. Karena itu Yesus mengajak kita supaya jangan berhenti berbuat baik. Kemudian satu hal juga disinggung oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Jangan menyusahkan orang kecil, anak-anak, atau orang tak berdaya. Sebab lebih baik bagimu jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehermu, lalu dibuang ke dalam air, jika kamu menyesatkan salah seorang anak kecil. Apa yang dapat kita petik dari pesan Injil hari ini? Kita mempunyai kewajiban untuk mendidik, menuntun, serta membawa orang yang kecil kepada Tuhan. Dan ini, kata Yesus, merupakan sebuah kewajiban Injili. Jangan membuat anak-anak kecil itu tersesat atau susah hati sekalipun. Lalu Yesus menentang setiap orang. Yang penting dari kita adalah berbuat baik, melakukannya baik. Kalau matamu membuat engkau jatuh, cungkil mata itu, kata Yesus. Karena lebih baik engkau masuk ke surga dengan satu mata daripada dua mata ke bawah, ke neraka. Demikian juga tangan, kaki yang kita miliki sendiri, yang kita jaga. Kalau menjatuhkan kita dan membawa kita kepada kecelakaan, celakalah kita. Dan karena itu Yesus menyuruh kita supaya menjaga diri, supaya kerajaan Allah itu benar-benar mempengaruhi hidup kita, sikap kita, dan perilaku kita terhadap sesama. Lalu dalam bacaan pertama tadi sama, bahwa Musa juga ditantang oleh ke-72 dari kalangan atas. Karena ada dua orang yang juga bertindak seperti Nabi. Padahal mereka itu bukan dari kalangan Yahudi. Musa pun mengatakan, tidak, karena roh yang berbicara pada mereka adalah roh yang sama yang kita terima. Karena itu, biarkanlah mereka berbicara. Dan ketiga, dan yang terakhir adalah tentang sikap kita terhadap harta benda. Yesus dalam Injil tidak pernah mengabaikan, tidak pernah mencela siapapun. Tapi dalam Injil hari ini
agak sedikit keras ialah kalau orang karena harta benda atau kekayaan kehilangan keselamatan. Bila demikian, harta benda itu sudah busuk sejak Anda masih hidup di dunia ini. Karena itu ia mengajak, boleh, tetapi intinya adalah harta yang kita terima dari Tuhan bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk dibagikan, untuk kebahagiaan, dan untuk juga keselamatan orang lain. Dan nasihat-nasihat ini mungkin baik kalau kita bawa juga dalam hidup kita, bahwa dewasa ini di mana kekayaan dikejar dan diraih, diperoleh kadang-kadang dengan mengorbankan orang lain. Dan itulah yang dikecam oleh Tuhan dalam bacaan kitab suci hari ini. Tapi siapa memperoleh belas kasihan Tuhan dan memiliki harta benda yang mencukupi untuk dirinya, boleh dia berterima kasih pada Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa itu bukan untuk dirimu, tapi untuk sesama juga. Karena itu seperti perintah saling mengasihi, maka perintah saling berbagi juga menjadi kewajiban kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, ketiga bacaan ini tidak lain seperti tadi saya katakan, Injil menantang kita agar kita hidup menurut nama kita, orang Katolik, orang Kristen. Itu menjadi cap yang boleh kita bawa sampai akhir zaman, bila mana kita bertindak sepadan dengan nama itu. Bila berlawanan dengannya, kita tahu kemana kita akan pergi.